Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Uduk Uduk Channel. Teman-teman, kali ini saya kedatangan 3 paket sepatu, satu, dua, tiga. Yang pertama kita ulas kendalanya, yaitu Shimano RC5 warna putih. Ini insya Allah hanya tali bawahnya aja putus. Kemudian di sini ada kuning stabilo, ini Shimano RC9 seri pertama. Ini ada housing bawahnya pecah, protol. Kemudian di depan sini juga masih ada si kuning stabilo, si Shimano RC9. Ini juga dengan kasus yang sama. Kemudian di sini ada saudara kembarnya warna biru Shimano RC9 lagi. Ini juga housing bawahnya pecah. Jadi keduanya ini semuanya ganti boa, ganti baru. Mulai dari housing sampai dial semuanya ganti semua. 8 pieces karena ini satu pasangnya itu 2 set boa berarti 4, sepasangnya 4 berarti 8 pieces. Kemudian ini cuma 1 piece, kemudian ini hanya ganti tali. Nah, yang perlu diwaspadai teman-teman ketika teman-teman punya sepatu yang pakai lacing boa, terutama ini sangat hati-hati pas pakainya. Karena apa? Karena bahannya ini ya sampai sekarang saya belum tahu kenapa kok sampai begitu kondisinya seperti itu. Saya nggak bisa mengatakan boa itu jelek, nggak bisa mengatakan boa itu dan lain-lain sebagainya. Yang jelas ini kondisi faktanya seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah saat mengencangkan dan mengendorkan ini jangan sampai asal-asalan. Nah, biasanya teman-teman itu merasa apa ya? Merasa kesusu, kalau bahasa Jawanya itu kesusu. Nah, nariknya itu asal-asalan, pokoknya bisa klik kemudian bisa longgar gitu aja. Padahal itu bisa jadi salah satu penyebab housing boanya pecah. Nah, tanpa disadari kan. Nah, sekarang ini dari sekian yang sudah saya buka, ini sebagian kecil dari kasus boa pecah. Ini dari sekian banyak ya, dari sekian banyak ini adalah contoh kecil yang mana melanda khususnya di Shimano RC9. Saya nggak mengatakan sepatu Shimano RC9 jelek, dan saya juga nggak mengatakan boa itu juga jelek, karena ya kita tahu bahwasanya boa ini salah satu lacing yang sangat terkenal, brand yang sangat besar, dan nempelnya pun di brand-brand yang menurut saya ya mungkin umumnya itu merek-merek yang besar juga, seperti Bonrager, kemudian Fizik, Shimano, kemudian dan lain-lain. Itu yang nempel yang pakai boa. Makanya saya nggak bisa mengatakan boa itu jelek dan lain-lain. Yang jelas ini saya menunjukkan kondisi aktualnya, kondisi faktanya seperti ini. Nah, teman-teman, itu sedikit ulasan bagaimana kondisi boa saat ini. Dan ketika teman-teman mau klaim soal housingnya ini, itu pun nggak secara langsung bisa kita dapatkan ya. Jadi kalau teman-teman mau klaim, itu pun yang dapat biasanya cuma dialnya aja. Nah, ada beberapa kejadian bisa dapat housing itu dengan cara pertama pengajuan melalui web atau alamat website yang mungkin sudah teman-teman dapatkan di forum Facebook dan lain-lain. Nah, setelah pengajuan dari website itu, kemudian langsung kirim email ke boa supportnya. Itu dulu. Dan sekarang menu dari boa supportnya itu sudah berbeda. Nah, untuk klaimnya pun sangat lebih diperhatikan lagi, khususnya
seri bahwa apa yang mengalami kendala dan lain-lain. Jadi nggak asal-asalan. Nah, dapatnya housing pun juga sangat-sangat susah. Kalau nggak tahu jalannya, jelas teman-teman nggak bisa dapatkan housingnya ini. Ini yang paling penting. Kalau masalah dial sih, ini klaimnya masih terbilang mudah ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah ngeklaim housingnya, bisa teman-teman share ke di kolom komentar, ceritakan bagaimana caranya agar teman-teman semua yang khususnya yang menonton video ini bisa membaca dan tahu caranya, buka diskusi dan lain-lain agar semuanya bisa mengambil manfaat dari komentar kita, dari apa yang kita sampaikan. Oke teman-teman, itu sedikit ulasan dari saya mengenai BOA yang mana banyak sekali terjadi kendala. Dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.